Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang debt collector pinjol atau DC-DC pinjol itu yang masih suka kelewat batas dalam menagih nasabahnya. Ya, Anda DC-DC saya undang untuk nonton video ini. Ya, Anda itu masih suka menghina nasabah, masih suka merendahkan nasabah, ya sebar data. Masih zaman aja segitu, saya heran sama Anda itu ya. Nah, Anda wajib menonton video ini ya. Saya juga ya mendoakan Anda agar Anda mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi ya. Segera resign. Oke? Nah, thanks to juga Papa Gendut yang sudah memberikan inspirasi konten ini ya, sehingga mungkin konten ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sehat-sehat terus Papa Gendut. Oke? Nah, Papa Gendut juga mengirimkan modul sertifikasi penagihan gitu. Nah, ini sudah saya download gitu ya. Nah, ini bagi para DC wajib nonton video ini ya tentang modul sertifikasi penagihan ini. Oke, sudah saya download ya. Nah, di sini ya. Di sini sebentar. Dari APPI ini ya, logonya APPI. Di sini judulnya modul sertifikasi profesi bidang penagihan gitu. Apa sih APPI itu? Nah, ini ya APPI. APPI adalah Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia gitu ya, yang telah meluncurkan modul sertifikasi penagihan. Oke. Nah, saya sudah baca semua di sini ya. Ini sudah saya baca semua dan tidak perlu kita itu mendalami semua ini gitu ya, karena kita bukan karyawan APPI gitu ya. Kita hanya masyarakat biasa, pengguna produk dari bank, leasing, pinjol gitu kan. Nah, tapi saya akan membahas yang penting-pentingnya saja, yang perlu kita ketahui saja ya sebagai seorang nasabah. Dan bagi para DC pinjol juga Anda harus menyimak hal ini. Gitu ya, oke? Di sini. Bentar. Nah, di bab 3 aspek hukum. Oke, pendahuluan di sini. Nah, di sini ya. Mengapa kolektor harus paham hukum? Oke, kita simak baik-baik ya. Bla bla bla, ini sudah saya baca semua gitu ya. Nah, di sini oke. Aspek hukum pidana tuduhan pada kolektor. Kita scroll ke bawah. Nah, aspek hukum pidana masuk tanpa izin 551 KUHP ya. Sudah ketahuan di sini masuk tanpa izin ya. Sebenarnya sudah kita ini sudah tahu semua ya, masuk tanpa izin itu apa ya? Masuk tanpa izin ke rumah nasabah. Oke, kita baca di sini ya. Barang siapa tanpa wewenang berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya, diancam dengan denda. Intinya adalah bagi para DC yang masuk atau berkendara atau berjalan di atas tanah yang oleh pemiliknya itu dengan secara jelas dilarang memasukinya, maka itu diancam dengan denda. Jadi para DC tidak boleh asal masuk ke halaman nasabah. Ya, nasabahnya diketok-ketok nggak ada, ya sudah. Ya, Anda tidak boleh masuk ke halaman itu. Anda ketok-ketok di pagar saja karena sudah ada KUHP-nya 551 masuk tanpa izin. Gitu ya, itu Anda bisa dipidanakan jika masuk tanpa izin. Oke, nah di sini ada langkah antisipasi ya, yaitu tidak memasuki area yang jelas terlarang, lalu selalu ucap salam permisi. Jadi pokoknya di aspek hukum yang pertama ini ya, Anda tidak boleh masuk sembarangan ke tanah orang lain atau berjalan atau duduk di teras ya. Teras nasabah itu tidak boleh ya. Buat para nasabah, Anda boleh mengusir DC tersebut. Oke, lanjut ya. Yang nomor 2, aspek hukum nomor 2 adalah pidana perampasan 365 KUHP. Nah, di sini diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Gitu ya. Anda ingat kasus debt collector yang narik mobil Alphard selebgram itu, ya itu masuknya ke sini kalau nggak salah gitu ya. Itu perampasan
ya, atau pencurian. Nah, untuk langkah antisipasinya untuk para DC-nya ini ya, jelaskan hak tagih atau penerimaan objek pembiayaan atau jaminan berdasarkan perjanjian pembiayaan atau sertifikat fidusia. Lalu dengan cara santun dan tanpa kekerasan, selanjutnya ada dokumen serah terima dari debitur gitu ya. Tapi kebanyakan para DC itu yang menggunakan kekerasan, ya dibentak-bentak nasabahnya itu ya, lalu dirampas gitu. Gitu kan. Nah, itu ya Anda bisa kena pidana perampasan 365 KUHP. Jadi buat para nasabah jangan takut lagi ya kalau misalkan mereka itu maksa merampas gitu ya, masuk ya sudah masuk tanpa izin lalu ngambil apa gitu. Wah, itu sudah masuk pidana sebenarnya gitu. Itu bisa dilaporkan ke polisi. Gitu. Oke, lanjut ya. Yang kesekian aspek hukumnya itu adalah pidana pencemaran nama baik 310 KUHP. Ya 310 KUHP. Nah, ini ya pencemaran nama baik. Kita baca dulu. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda. Gitu. Nah, bagi DC yang terutama ilegal ya, yang legal juga samalah, kadang keterlaluan juga. Yang suka bikin poster open BO, bikin poster maling ya. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh ya, itu penjara paling lama 9 bulan atau denda. Gitu ya. Itu Anda bisa terkena pidana pencemaran nama baik. Jadi bagi Anda DC segera resign dari kantor Anda. Ya sekarang tanggal 3. Ya gajian tanggal berapa? Tanggal 26. Ya setelah gajian Anda resign. Nggak apa-apa ya. Tapi selama Anda menunggu gaji itu, ya selama Anda itu resign itu, ya Anda ngelamar-lamar lagi. Gitu. Oke, lanjut. Langkah antisipasinya apa? Mengirim surat tertutup ditujukan ke debitur, bertemu dan bicara secara pribadi. Nah, ya. Nah, menghubungi kondang itu sebenarnya sudah salah, gitu. Apalagi hubungi nomor-nomor yang sering diisi pulsa, gitu kan, di aplikasi pinjaman tersebut. Karena di sini ya APPI itu menerbitkan langkah antisipasi dari pidana pencemaran nama baik, yaitu mengirim surat tertutup ditujukan kepada debitur ya, bukan oleh kontak darurat atau penjamin ya dan lain-lain atau orang lain gitu ya, seperti itu. Oke, lalu bertemu dan bicara secara pribadi gitu, tidak perlu WA ke kondar dan lain-lain. Oke, lanjut. Aspek hukum pidana penganiayaan 351 KUHP. Nah, di sini isinya adalah tidak boleh menganiaya nasabah. Ya, Anda bisa pause video ini gitu ya. Anda silakan baca saja. Karena kalau saya baca dan saya jelaskan nantinya kelamaan videonya. Oke, pause saja. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Aspek hukum pidana perusakan barang 406 KUHP. Nah, silakan Anda pause videonya ya atau screenshot gitu ya. Anda boleh save video ini jika nanti Anda itu didatangi oleh DC lapangan gitu. Oke. Nah, intinya apa, Bang? Intinya kita ini para nasabah ini itu sudah dilindungi. Anda itu mau hutang ke pinjol, mau hutang ke bank, mau hutang ke leasing, itu sudah dilindungi. Jadi sebenarnya enak gitu ya. Kita itu misalkan gagal bayar itu sebenarnya sudah dilindungi. Ya hanya saja edukasi-edukasi seperti ini tuh jarang sekali ya. Yang ada itu waduh, ngemplang di pinjol akan seperti ini, ngemplang di leasing akan bahaya seperti ini. Kebanyakan seperti itu, ya. Edukasi yang real itu, ya, yang menenangkan, yang benar-benar mengedukasi masyarakat itu tidak ada sama sekali sebenarnya. Gitu. Ya, oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.